Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati, secara sekilas kami sampaikan struktur organisasi Sekretariat Jenderal yang intinya ada 6, ada 7 eselon 2 di tingkat biro, kemudian ada 2 eselon 2 di tingkat pusat dan 1. Kami ingin menyampaikan update atau progres terkait dengan capaian indeks reformasi birokrasi KKP. Pada grafik ini bisa kita lihat bahwa capaian indeks reformasi birokrasi KKP mengalami peningkatan secara umum, dan bersama kita semua bisa lihat selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk tahun 2024 indeks reformasi birokrasi KKP mencapai 91,70 dengan kategori AMIS yang terdiri atas RP General sebesar 84,78 dan RP tematik sebesar 6,92. Lanjut. Sedangkan untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu atap Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP sampai dengan periode triwulan 3 tahun 2025 mendapatkan nilai 86,37 dengan kategori untuk pelayanan baik. Ada beberapa unsur Bapak Ibu rekan-rekan semua yang bisa kita lihat di sini, bahwa diantaranya unsur-unsur yang dinilai terkait dengan indeks kepuasan masyarakat atau IKM pelayanan terhadap satu atap adalah kesesuaian persyaratan prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian, dan kualitas sarana dan prasarana. Jadi dari masing-masing unsur tersebut ada nilai yang sudah diberikan, dan total dari seluruh unsur tersebut mencapai 86,37. Sedangkan untuk capaian penyusunan peraturan perundang-undangan sampai dengan bulan ini, total penyusunan peraturan perundang-undangan sebanyak 147, terdiri dari 23 peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Permen KP, kemudian 79 keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Kepmen KP, dan 45 keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, KKP juga telah melaksanakan perintah dari Presiden Prabowo untuk melakukan program pemagangan nasional. Selama tahun 2025, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah melakukan 2 batch, yaitu batch 2 dan batch 3. Batch 1 dikhususkan untuk BUMN, sedangkan kita bisa berpartisipasi untuk batch 2 dan batch 3. Untuk batch 2, jumlah melamar sebanyak 7.683 peserta, dan alhamdulillah mengalami peningkatan di batch 3 sebanyak 9.638 peserta. Kuota untuk batch 2 sebanyak 1.000 posisi, sedangkan untuk kuota di batch 3 542 posisi. Para pegawai, para pemagang atau para fresh graduate yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pemagangan nasional ini diproyeksikan akan melakukan pemagangan nasional ini sebanyak 6 bulan. Jadi kalau dari batch 2 dari mulai tanggal 24 November sampai 23 Mei,
Sedangkan untuk batch 3 dari mulai tanggal 16 Desember sampai 16 Desember 2025 sampai dengan 15 Juni tahun 2020. Next slide. Nah ini Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada para awak media dan lembaga terkait yang telah memberikan apresiasi, yang telah memberikan penghargaan kepada Pak Menteri sebagai individu maupun institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2025, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan mendapatkan award dari DETI sebagai anugerah Hikul Akselerator Pembangunan Penggerak Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jadi pada saat itu penghargaan diberikan di Kota Semarang. Kemudian Pak Menteri juga mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Pendukung Gerakan Zakat pada Basnas Awards tahun 2025. Next slide. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah pada satu acara di Dewan RB, KKP mendapatkan predikat Outstanding Public Services Innovation di 3 inovasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP tahun 2025. Ada 3 program unggulan atau inovasi yang mendapatkan penghargaan, yaitu Logafit Community, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan industri dalam pengelolaan food waste menjadi produk ramah lingkungan. Sedangkan yang kedua adalah Bina Plus Panen atau budidaya ikan nila bioflok metode panen, yang pada prinsipnya melalui program ini dilakukan optimalisasi budidaya ikan nila yang intensif, yang mudah, sederhana, dan memiliki produktivitas tinggi serta mendukung swasembada pangan. Dan yang terakhir adalah kulit manis. Kulit manis ini adalah singkatan dari bumbu lipat ikan mantap dan istimewa hidangan Melayu. Jadi inovasi yang dilakukan dari kulit manis adalah membuat suatu bumbu lipat yang berstandar dengan rancangan yang lebih kokoh, efisien, dan produktif dibandingkan dengan bumbu yang konvensional yang terbuat dari bambu. Lanjut. Nah, kami juga beberapa Transparency Award kategori Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik kebetulan yang menerima untuk kategori pemberdayaan masyarakat pelestari ekosistem. Penghargaan ini diberikan oleh Utama. Lanjut. Dalam acara CNBC Indonesia Awards 2025, Pak Menteri berkenan sebagai leader in building sustainable economy and vision sustainability. Karena Pak Menteri